Oke. Tadi saya ada ajarkan bahwa untuk membuat bab 1 kita tambah dengan fenomena-fenomena. Jangan lupa fenomena-fenomena itu disebutkan sumbernya. Sumbernya dari mana? Kan begitu ya. Sebutkan sumbernya, kemudian diunduh atau diakses tanggal berapa dan jam berapa. Nah, untuk misalnya informasi seperti ini. Bapak bisa menambahkan, selain informasi dalam bentuk kata-kata, Bapak bisa menambahkan informasi dalam bentuk misalnya grafik atau tabel, sehingga memudahkan pembaca untuk bisa melihat dengan lebih mudah. Karena kalau ada untuk orang-orang tertentu, itu melihat lebih mudah menggunakan tabel daripada membaca angka-angka. Misalnya seperti ini. Nah, ini. Misalnya ini kan tentang gadget ya, skripsi ini. Skripsinya tentang gadget. Ini skripsi anak saya yang baru lulus kemarin juga di IKB. Anak saya meneliti tentang bagaimana penggunaan gadget di kalangan remaja begitu. Selain digunakan angka, ya, dia juga menggunakan gambar-gambar lah. Ini bisa Bapak tambahkan, dan ada beberapa dosen yang senang menggunakan grafik-grafik atau menggunakan gambar-gambar seperti ini, boleh Bapak tambahkan. Caranya bagaimana? Ketika Bapak melihat di Google, nanti kan Bapak mencari berita atau fenomena-fenomena. Kemudian di atas itu kan ada kolom news dan image. Bapak cari image, nanti akan keluar gambarnya dari berita-berita itu. Gitu ya. Jadi kalau Bapak cari di Google fenomenanya, kan yang keluar pasti news dulu beritanya. Nanti Bapak klik yang gambarnya begitu. Coba saya cek. Nah, misalnya Bapak searching di sini ya, penggunaan gadget misalnya. Bapak Ibu bisa lihat nanti di screen saya. Kemarin ada di kelas lain menanyakan, Bu, gimana? Saya disuruh dosen pembimbing yang lain untuk menambahkan tabel-tabel atau gambar-gambar supaya kita membacanya lebih sistematis dan mungkin untuk anak-anak S1 juga bisa lebih menarik. Caranya misalnya Bapak mau mencari data, membahas tentang gadget. Seberapa besar sih penggunaan gadget dewasa ini? Bapak tinggal klik beritanya, gitu ya. Kemudian Bapak kalau mau cari gambarnya, klik di image-nya sini, Pak. Nanti akan keluar gambar-gambar tingkat penggunaan gadgetnya itu. Begitu ya caranya. Jangan lupa sebutkan sumbernya ini ya, HTTP apa begitu. Begitu caranya. Untuk menambahkan latar belakang di bab 1. Selain itu, nanti di bab 1-nya jangan lupa, misalnya seperti ini, ya. Setiap satu rumusan masalah, tolong dimunculkan satu fenomena. Jadi jangan sampai fenomena terlalu banyak, masalahnya cuma 2. Nanti fenomenanya atau masalahnya ada 20. Sedangkan rumusan masalahnya ada 2. Itu yang mungkin case yang terjadi di Pak Wilopo. Jadi proporsional ya. Yang penting kita para pembaca itu bisa bisa memahami dan betul-betul mengerti bahwa fenomena ini, masalah ini benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat beserta didukung dengan data-data. Oke, sekarang Bapak bisa salah satu share dimulai dengan Pak Kevin, nanti setelah itu Pak Alvin. Singkat-singkat saja. Jangan lupa ya, setiap data yang Bapak paparkan harus ada sumbernya. Dan jangan lupa, teori tempatnya di bab 2. Kalau toh di bab 1 Bapak Ibu mengutip teori boleh, tapi mungkin 1-2 aja. 1-2 teori saja yang merupakan general teori yang akan menjadi bahasan untuk mensupport latar belakang Bapak Ibu. Tapi tidak terlalu banyak teori. Karena teori sudah punya tempat sendiri yaitu di bab 2. Bisa dipahami ya? Oke, saya akan stop share dan Bapak-bapak bergantian 2 orang, Pak Kevin dan juga Pak Alvin. Nanti silakan. Silakan Pak. Ini siapa? Ini saya, Bu, Pak Kevin. Oke, silakan. Bapak Ibu tolong dicek. Apa kekurangan daripada penelitian ini? Sorry, ini kita mau ngapain, Bu? Kita mau koreksi sama-sama bab 1-nya Bapak, kurangnya di mana? Seluruhnya. Kenapa? Seluruhnya. Iya, kan enggak banyak bab 1-nya. 4.000 loh, Bu. Oke, boleh. Bab 1 4.000? Iya. 4.000 halaman? Enggak, 4.000 kata, Bu. Are you sure? Mana-mana coba di bawah. Halamannya kan pastinya ada. Berapa halaman? 24, Bu, 24. Oke, page down. Turun, Pak. Oke, latar belakang masalah, turun lagi. Oke. Oke, turun lagi.
Itu Pak, saya mau lihat footnote-nya. Oke. Saya mau lihat footnote halaman pertama tadi, saya lihat ada footnote. Oh, oke, maaf Bu. Berarti ini duluan. Berarti ini Bapak di bab 1 sudah mulai kutip teori ya? Ada Bu. Karena kan saya harus jelasin Ibu suruh sih waktu jelasin variabel. Tidak terlalu banyak ya Pak, jangan terlalu banyak. Saya izinkan teori masuk bab 1, tapi tidak terlalu banyak. Karena kita sudah punya tempat teori di bab 2. Seingat saya sih tidak banyak Bu, tunggu ya. Oke. Jangan nanti teori yang sudah dikutip di bab 1 ada lagi muncul kan di bab 2. Kalau memang pentingnya di bab 2 untuk pembahasan, masukin aja semua di bab 2 ya Pak? Iya. Oke, itu diunduh tanggal diakses pada Sabtu 1 Agustus 2020, oke, pukul 16.55 WITA Pak. Oh, oke. WITA itu kecil atau besar Bu? Huruf biasa aja Pak. Begini aja. Tunggu ya. WITA. Kemudian itu source-nya yang biru itu tolong dihitemin Pak, dan tanpa underline. Cara tanpa underline gimana ya? Di blok aja, terus ketik U di garis bawah itu ada bold, italic, di bawahnya kata-kata Times New Roman. Dihitamkan Pak. Dihitamkan itu berarti kan ini ya. Ya, itu kan ada underline-nya. Yang U garis bawah itu Bapak klik aja. U. Itu underline, bawahnya Times New Roman tadi. Yeah. Nah itu, ya. Oh, oke. Gitu ya Bu. Bapak turun lagi di halaman 2. Bapak Ibu yang bisa menemukan kesalahan silakan. Apa kekurangannya? Saya Bu. Oke, satunya Bu. Kenapa? Harusnya A besar. Di atas kan bab 1 Romawi, berarti latar belakangnya harus A. Nah, Coba ulang Bu. mulai masuk pengajarannya kemarin yang hari kemarin ya. Dengan itunya Bu, terlalu jauh spasinya Bu. Oke, naik dulu Pak. Naik dulu. Harus lagi, Pak. pakai satu biasa. Dari atas kemarin kita sudah ajarkan dari atas sampai tulisan bab 1 itu 1 kali enter. Apakah itu sudah 1 kali enter? Ah, ini baru 1 Bu. Nah, kemudian kalau Bapak pakai kata-kata bab satunya pakai angka Romawi, maka penulisan subbabnya harus pakai A, B, C. Ya, Kalau betul. Bapak pakai Saya ubah jadi 1 aja. Oke, angka 1 turun. Ayo, siapa lagi yang bisa menemukan? Turun Bu. Saya senang ini, berarti sudah menyimak pelajaran hari pertama. Paragrafnya Bu. Kan sudah dibilang tergantung gurunya Bu, betul. Saya nggak bohong Bu. Paragraf di yang latar belakang dan paragraf atas kejauhan. Kenapa? Ya. Paragrafnya kenapa? Kemarin sudah disampaikan dari Kejauhan, atas Bu. ke bawah berapa spasi? Double. Coba ulang Pak Jack, apa? Paragraf dari paragraf pertama ke poin 1.1 latar belakang. Itu Terlalu paragraf jauh. agak Tidak, jauh. sebetulnya begini Pak. Paragrafnya Bapak ini benar, sudah spasi 2 kali. Yang jadi masalah adalah setting paragrafnya. Bapak turun. Hah? Bapak turun ya. Turun. Dulu Pak. Oke. Turun lagi. Turun lagi. Oke. Turun lagi. Oh, dari kata-kata kasih sampai dengan kelompok sel yang warna kuning tadi. Nah, oke. Tidak pakai 0 tab-nya Bu. Tidak 0. Bapak klik paragraf di atas. Setting paragraf di atas, Pak. Paragraf bawah-bawah turun lagi turun. Mana paragraf? Sebelahnya. Mana paragraf? Di bawahnya view, Pak. Bawahnya view. Oke, Turun lagi. ya. Paragraf. Bawah lagi turun. Jadi itu paragraf. Oke, yang kanan. Klik kanan. Ujungnya paragraf itu, Pak. Oh, ini ya. Nah, itu ujungnya paragraf tadi. Nah, itu. Nah, kan Ya. spacing before dan after-nya tidak 0. Oleh karena itu jaraknya jauh. Jadi semua diblok aja, Pak. Sekian halaman itu semua diblok. Oke. Jadi 24 halaman semua diblok, Bapak nanti ganti jadi 0. Dari sini sudah mengerti ya kesalahannya. Ini kita berarti double. Metode penulisan dan juga cara pembuatan bab 1. Begini ya Bu. Nah, oke Pak. Oke, ke atas lagi. Ada yang menemukan lagi kesalahannya? Bu. Ada Bu, penulisannya. Di paragraf pertama kelihatannya tidak konsisten Bu. Jadi bukan rata kiri saja tapi rata kanan juga. Sedangkan yang di bawah cuma rata kiri.
ada kata-kata dalam bab ini akan membahas. Coba Pak lihat, itu justify Pak, kiri kanan. Sedangkan harusnya rata kiri Pak. Iya, rata kiri saja, Bu. Ya. Nah, luar biasa. Saya senang mengajar kelas ini ya. Kita Ayo. juga senang belajar Ibu. Oke. Paling mantap Saya Pastor juga Kevin senang sudah ngajar kelas ini. diedit. Tapi bukan Pak berarti Boas, saya nggak mau Pak- mengajar kelas lain, tapi saya senang. Pak Boas bisa edit saya punya juga sekalian. Kirim email ya ke Pak Boas ya. Kita saya ajak ngopi ya. Telat Komil. Artinya menyimak ya. Artinya Paragraf menyimak. baru 9 ketuk. Pak, Iya, paragraf Tiap baru. masuk alinea 9 ketuk. Apakah Bapak Iya, Nah, 9 ya. ketuk. Tunggu dulu, Bu. Masuk alinea baru Bapak, Ibu. 9 ketuk. Bapak Ibu Iya, satu-satu harus Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu ngomong bersamaan tidak kedengaran apa-apa Bapak Ibu ya. Babnya Bu, Angkat tangan dulu baru boleh sampaikan supaya tidak rame ya. mau di spasi satu kali, mau di enter satu kali. Yang mana Pak? Bab 1, Kevin, Iya, bab 1 ini. bab 1, itu sudah 4 betul, tambah Pak? enter satu kali. Bukan, dari atas. Udah tadi Pak, udah. Sudah nih. Udah, itu sudah betul Pak. Sudah satu, itu 2 spasi ya. Oke, yang lain sudah clear untuk Saya, Bu. bab itu. Saya Ibu. Kecuali masuk paragrafnya, apakah yang kata-kata dalam itu masuk paragrafnya sudah 9 ketuk Pak? Oh, ya. Ini Itu 9. pastikan 9 ketuk. berarti harus Pak, dilurusin aja ke kiri dulu, di back. Back dulu Pak. Lurusin aja. Oke, Iya. sekarang Bapak ketik spasi 9 ketuk. Lurusin Udah. dulu Pak ke kiri semua. udah Bu, 9 ini. Yakin 9 ketuk ya Pak? Iya 9 kali spasi kan. 9 kali spasi. Nah, setelah itu Bapak baru atur penggarisnya itu untuk nanti ke bawah semuanya segitu Pak. Oh. Setiap kali satu tab 9 ketuk Pak. Sudah sama sih Bu, tuh sudah. Rata sih. Emang sudah sama. Iya. Oke, ada yang lain lagi Bapak Ibu yang menemukan? Saya Bu, Ya, siapa Pak? tulisannya latar belakang itu baca di alinea 1, 2, 3, 4, 5. Sendiri apa itu ditulis? Terjadi dengan Ya, kemarin saya juga waktu koreksi saya baca dengan sendirinya Pak. Iya. Ih. Oke, itu kesalahan tulis. Yang lain, kesalahan penulisan dalam metode penulisannya. Coba ditemukan. Saya Bu. 1.1 latar belakang masalah huruf kapital. Semuanya Pak. Iya. Begini Pak, di buku metode penulisan itu ada 2 versi. Ya, Ada nggak yang perlu juga sih kita ya. pakai yang itu ya Pak ya, boleh. Kita blok semua besar boleh. Bisa Ada juga. 2 versi Pak, versi A, 3 versi A, versi B, versi C. Iya, betul. Jadi yang mana Bu saya? Slice aja kita samakan ya. Dua-duanya betul Pak Kevin. Jadi saya tidak perlu ubah. Nggak usah rubah. Pak. Lebih Nggak cantik apa-apa, yang Pak. tadi. Ya, ini Iya. lebih cantik. Lebih bagus ini ya. Jangan begitu Pak Jack. Sorry soalnya menyimak yang kemarin. Headingnya Bu, tidak ada headingnya. Iya, Iya. headingnya. Pak, klik view Pak, view di atas, kemudian navigation pane yang seperti kemarin saya ajarkan. Navigation. Kanan itu Pak, itu kiri Pak. Nah, itu. Bawahnya Pak, bawahnya. Oh, iya. Berarti Bapak belum pakai itu ya? Sebelumnya sempat Bu, tapi setelah dicek sama Pak Audi hilang Bu. Oh gitu. Nah sekarang saya ngapain Bu? Nanti aja Bapak atur Untuk sendiri, kiri. supaya nanti Iya. Bapak bisa membuat ini Pak. Bapak bisa membuat untuk apa itu daftar isinya dengan mudah ya Pak ya. Oke, close aja. Caranya gimana Bu? lagi. Coba kasih tahu dong Bu, halaman pertama aja. Di close lagi Pak, navigation-nya Pak. Oke. Oke. Bapak turun lagi. Ada yang bisa menemukan lagi? Bukan, jadi saya ini bab 1 pendahuluan saya kasih ini ya, title ya. Nanti aja Pak. Terlalu lama kalau kita koreksi sampai sedetail itu ya. Oh bukan, Tapi Bang. tahu Satu halaman aja Bu, 1 halaman. terlalu lama. Saya belum bahas bab 2. Nanti Bapak kehilangan waktu saya loh untuk bahas materi yang lain. Ya, lanjut Bu. Kita turun lagi. Nanti Bapak rugi sendiri karena waktunya berkurang. Oke, stop. Di paragraf berikutnya juga Bu tidak konsisten, dia masih tetap rata kanan Bu. Ini footnote-nya beda font. Footnote-nya Bu, pakai Beda halaman. font. Footnote-nya beda font. Pakai halaman Bu.
2, 3, Barisnya 4. juga, barisnya juga yang di bawah tidak rata. Footnote Bapak, Harusnya rata kiri. footnote Bapak, ulang ya, footnote Bapak itu hurufnya ada yang berbeda, Pak. Oh, ini Ada semua yang footnote Times New dulu. Roman, ada yang huruf lain, Pak. Ini semua Iya. harus Ini yang 2, 3, 4 tadi footnote-nya. ini semua harus rata kiri ya? Ya, Pak. Kiri aja, Pak. Tidak, rata kiri. Rata kiri saja. Kita semua rata kiri ya, Pak. Oke. Sekarang kita stop untuk metode penulisannya. Nanti Bapak bisa lanjutkan sendiri. Untuk isinya, Pak. Saya mau koreksi isinya ya, Pak. Untuk isinya. Untuk isinya, oke. Nanti tolong semua footnote-nya yang masih ada warna biru dan masih underline, Bapak tolong betulkan ya, Pak. Oh, ngerti, Bu. Oke, sekarang Bapak itu juga, Pak, maaf, bahwa itu footnote-nya Bapak itu saya rasa huruf data dengan intern GBE Philadelphia itu beda huruf. Beda jenis hurufnya. Nanti disamakan hurufnya dan jangan lupa. Oh, ngerti. Oke. Jangan lupa nanti Bapak gunakan semuanya Times New Roman 10 untuk footnote-nya. Di blok aja Pak semuanya. Setelah di blok Bapak nanti ganti Times New Roman 10 untuk hurufnya ya Pak ya. Untuk yang footnote. Oke, sekarang kita masuk pada isinya Pak. Saya mengkoreksi isinya ya. Saya melihat dalam satu halaman ada 3 teori. Seolah-olah ini Pak mengambil porsinya bab 2. Jadi tolong Bapak kurangi di teorinya. Hanya dalam bab 1 hanya memuat mungkin 2 atau 3 teori, sisanya Bapak masukkan di bab 2 supaya tidak terlalu banyak. Apakah tidak boleh? Boleh. Tapi untuk estetika kita aja di IKB kan kita sudah tempatkan teori di bab 2 supaya tidak terlalu banyak. Jadi mohon dikurangin ya Pak teorinya. Begini, Bu. Sorry. Bisa tolong dikecilkan, Pak? Begini, Bu, tapi masalahnya. Oke, Bapak naik lagi ke atas, Pak. Di bab 2, Bu. Saya ada melihat tulisan Derek Prince di situ. Bapak cari yang Derek Prince, pakai fine aja, Pak. Bu, saya boleh minta maaf nggak? Saya ini kebelet sekali, Bu. Saya boleh minta dulu nggak, Bu? Pak, tolong cari Derek Prince, Pak. Ada buku Derek Prince, Pak. Ya, bukan, Bu. Saya mau izin, saya boleh ke toilet dulu nggak, Bu? Oh, oke, kalau gitu Bapak close. Oke. Ganti Pak Alvin ya. Iya, tunggu bentar, Bu. Maaf. Oke, Pak Alvin silakan. Saya bertanya dulu, Bu. Iya, silakan Pak Boas. Kalau di kualitatif itu Bu, di halaman 1 di bab 1 itu kita saya melibatkan beberapa teori, Bu. Ada 3, Bu. Nggak apa-apa itu, Bu ya. Karena kalau kualitatif memang kita kan menganalisis ya. Jadi ada 3 teori saya masih tidak melebihi jumlah dari fokus Bapak ya. Ya, siap, Bu. Oke. Ada yang lain pertanyaan? Oke, Pak Alvin silakan mau diupload. Mau di-share. Oke, Pak. Oke, Bu. Saya share screen sekarang. Sudah, Bu. Sudah kelihatan ya? Oke, sudah. Iya. Bapak pakai Arial ya? Arial. Karena waktu itu pakai Times New Roman, di komen susah bacanya gitu. Oke. Kecil gitu. Bapak pakai Arial. Apakah itu sudah turun 1 enter? Sudah, Bu. 1, 2, 3, 4. Baru langsung masuk bab 1. 4 spasi dari atas. Dari margin. Oh, bukan 4 spasi, Pak. Buku terbaru 1 kali enter 2 spasi. Jadi 1 kali. Bukan, Bu. Bukan, Bu. Di buku pedoman ini dari margin atas Pak, kemudian ke bab 1. Saya ulang, buku metode penelitian yang terbaru 1 kali enter, Pak. Ini ada 2 buku, Pak. Makanya begini kita aja, pakai Bu. kemarin kesepakatan, kenapa kita bikin workshop, karena di edisi terbaru yang tebal ini, itu 1 kali enter. Jadi kita pakai yang saya ajarkan kemarin bersama tim saya, Pak. Sudah, Bu. Saya sudah ubah jadi 1. Jadi bukan 4 kali enter 1 spasi ya, Pak, tapi 1 kali enter 2 spasi.
Atau 2 kali enter tapi yang 1 spasi, ya Pak ya? Double. Iya, Bu. 1 kali enter aja untuk spasi double. Kita terima Bu nanti. Oke, turun lagi Pak. Oke, latar belakang masalah. Sekarang saya mau tanya, turun lagi, turun lagi. Nah, itu ada teori, apakah ada banyak teori? Apalagi ini ini apa Pak? Ya, Bu. Ini apa? Ini dari internet, Bu. Saya ambil. Jadi karena lebih dari 3 kalimat, jadi saya kasih masuk. Gitu. Oke, nanti saya perdetail koreksinya pada saat bimbingan dengan saya ya Pak. Oke, Iya, Bu. Pak. Sekarang saya mau lihat rumusan masalah Bapak ada berapa? Oh, rumusan masalah. Oke. Kita lihat rumusannya. Ada 8, Bu. Oke, ada 8. Sekarang rumusan masalah yang pertama, mana? Ini untuk sistematis memudahkan ya, Pak. Saya minta rumusan masalah yang pertama dikasih warna merah kan, Pak? Misalnya warna apa? Oh, diidentifikasi, Bu. Saya kasih warna semua. Diidentifikasi. Oke, oh identifikasi boleh. Identifikasi masalah yang pertama warna kuning. Oke, sekarang saya mau lihat di latar belakang ada kuning nggak? Ada, Bu. Mana, Pak? Ini, Bu. Geser dulu. Oke, turun lagi. Kembali lagi ke identifikasi. Identifikasi yang kedua saya lihat warnanya hijau, Pak. Ada, Bu. Warna Jadi hijau. yang warna hijau. Oke, ke atas di latar belakang warnanya hijau. Cari yang warna hijau. Warna hijau, Bu. Oke. Ini ya, Pak ya. Oke, dan seterusnya ada semua ya, Pak ya? Ada. Oke. Saya tidak mengkoreksi detailnya di kelas ini karena saya khawatir nanti Bapak kekurangan waktu. Kita akan masuk ke detail koreksinya pada saat bimbingan. Tapi secara garis besar saya melihat Bapak sudah menangkap ya inti daripada apa yang saya sampaikan, bahwa jangan sampai ada identifikasi masalah yang tidak terdapat pada latar belakang dan itu sebaliknya. Ya, Pak ya? Iya. Turun lagi, Pak. Oke, ini identifikasi masalah ada 10. Oh, berapa? Ada 20, Bu. Wow, ada 20. 19. Minta maaf, 19. Oke, kemudian batasan masalah ada berapa, Pak? Batasan masalah ada 8, Bu. Oke, 8. Kemudian coba cek turun. Rumusan ada 8. Saya lihat batasan masalahnya tadi dulu, Pak. Belum kelihatan 8. Oke, itu batasan turun, Pak, sampai pertanyaan sampai batasan masalah terakhir. Apakah betul 8? 8, Bu. Turun pelan-pelan, Pak. Jangan pakai Ini yang terakhir, 8. Oke, turun lagi di bawahnya. Tidak ada. Oke, rumusan masalahnya ada 8 juga, Pak. Ada 8, Bu. Oke, tujuan penelitian? Ada 8. Oke, manfaatnya? Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Bagi penulis, bagi pemimpin gereja dan pelayan gereja, bagi jemaat gereja, bagi akademisi. Secara garis besar sudah betul, Pak. Tinggal saya koreksi perdetailnya ya, Pak ya. Iya, Bu. Oke, Saya lift. Oke. Pak Kevin, saya bisa lihat yang merah-merahnya aja, Pak, untuk singkat, karena ini sudah kurang waktunya. Nanti kita lanjut untuk detailnya pada saat pembimbingan. Untuk bimbingan saya, nanti boleh bimbingan lewat Zoom. Tadi Ibu mau lihat apanya, Bu? Identifikasi masalahnya, apakah sudah ada di latar belakang? Seperti caranya Pak tadi, Pak Alvin tadi. Yang lain pun begitu ya, nanti caranya jangan sampai, kalau untuk yang kuali tidak ada keharusan seperti itu, tapi untuk memudahkan Bapak, supaya latar belakangnya itu ada di dalam rumusan masalah dan begitu juga sebaliknya, maksudnya ada benang merahnya, pastikan begitu caranya Bapak untuk mengkoreksi diri sendiri ya, untuk yang kuali. Tapi untuk ke dosen tidak ada
keharusan untuk Bapak melakukan seperti ini. Ini khusus untuk kuanti yang di bawah saya dan juga untuk di bawah yang lain. Boleh dikasih warna. Oke Pak, sekarang saya mau lihat rumusan masalah yang pertama. Identifikasi masalah yang pertama. Oke, Bapak kasih warna kuning. Oke, saya lihat ada di atas. Ada, Bu. Mana alinea yang menyebutkan ini warna kuning untuk identifikasi masalah yang pertama? Kelompok sel itu. Berarti satu alinea itu semua untuk identifikasi masalah yang pertama ya, Pak? Iya, pokoknya ini ke bawah semua kuning nih, Bu, ceritanya. Berapa banyak, Pak? Oh, lumayan, Bu. Oh, udah tuh. Ya, 4 paragraf lah. Oke. Berarti maaf Bu, harus membicarakan topik yang sama, identifikasi masalah yang sama, nggak boleh melebar-melebar ya, Pak? Enggak. Ini saya belum koreksi detailnya ya, secara garis besar kita akan sampling-sampling, oke? Iya. Oke, kemudian coba identifikasi masalah. Ini makanya saya berterima kasih sama Ibu punya kelas pertama, karena saya ikuti apa yang Ibu suruh. Puji Tuhan ya, Pak. Cuman pembimbing saya bilang nggak boleh satu alinea, satu masalah. Nah, saya ikutin makanya Bu. Itu maksud saya Bu. Oke. Tapi Pak Wiropo, ya. Saya juga, ini mungkin kalau pembimbing kita cek, mungkin salah. Tapi kan kalau satu alinea tinggal dihapus ininya kan Bu, begininya kan? Iya. Tinggal diginiin aja kan? Udah deh. Oke, nanti Betul. kita koreksi detailnya ya Pak ya. Saya mau Iya, identifikasi masalah yang kedua Pak. Oke. Identifikasi masalah yang kedua, apakah ada warnanya ada di latar belakang? Ada Bu, ini. Kok? Oh ya sudah. Ini Bu. Ini untuk masalah yang kedua ya Pak? Iya. Oke, yang masalah yang ketiga Pak? Tuh, 3. Hijau. Oke, sekarang kita turun berapa identifikasi masalah Bapak dan berapa rumusan batasan masalahnya? 9 Bu. Oke, apa itu? Bu ya Bu, sorry. Ini dia, jadi kelompok sel. Maaf, jumlahnya Pak. Identifikasi masalahnya ada berapa? Sorry Bu, lebih 12. Tapi 9 yang saya pilih. Jadi 12 itu Bapak pilih menjadi berapa batasan Pak? 9 kalau nggak salah ya, betul. Tunggu bentar Bu. Harusnya tuh 2, 3, 4, 5. Nomornya diurutkan aja Pak. Itu kan Bapak sudah pilih batasan masalahnya nomor 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Tapi kemudian ketika ke bawah, itu jangan 1, 4 sekian diurutin Pak. Ada berapa itu diurutin nomornya 1, 2, 3, 4 begitu Pak. Tunggu. Saya kurang mengerti yang bagian situ. Kan kalau identifikasi masalah kan berurut 1 sampai 12. Ya Pak. Kalau batasan masalahnya kan tidak perlu saya sebut nomor 2 dan 3 kan Bu, karena saya tidak pilih. Bapak lihat yang atas itu tulisannya. Pada nomor 1, 4, 5, 7, 8, 9 kan? Itu kan sudah lompat-lompat kan Pak? Tetapi ketika nanti disebutkan di bawahnya, nomornya itu diurutin aja Pak. Jadi nomor 4 jadi nomor 2 gitu Pak. Pak Alvin tadi bagaimana? Ya Bu. Nomornya sudah urut, Bapak close screen. Bapak tolong close screen. Oke, tunggu Bu. Saya kurang ngerti bagian situ, minta maaf Bu. Mana sih? Ini. Nggak apa-apa, ini saya share screen ya Pak ya. Nah, misalnya ini kan Pak, batasan masalah kan? Sudah bisa dilihat share screen saya? Bisa, Bu. Batasan masalahnya diambil kan nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak perlu ditulis nomor 3, 4 gitu loh Pak. Nangkep. Ada berapa jumlahnya begitu. Ini kan sudah menunjukkan nomor yang diambil. Berarti ini menunjukkan jumlah masalahnya. Jadi saya tahu bahwa masalahnya jumlahnya berapa. Jadi diurutin Pak. Jadi 7 gitu loh Pak. Bukan berarti Bapak tulis nomornya ini, bukan berarti ini nomor 3, kemudian ini diganti nomor 4, bukan begitu Pak. Bisa dipahami Pak? Oke Bu, saya gantian lagi ya Bu. Oke, tapi ini yang di atas ini tetap sesuai dengan nomor yang Bapak ambil. Pak Alvin bagaimana tadi? Cocok Bu, begini kan Bu maksudnya? Iya, begitu Pak. Oke, siap. Oke. Turun lagi Pak. Oke.
Oke, jadi ada berapa jumlahnya? 9. 9. Sekarang saya lihat rumusan masalah Bapak, apakah 9? 9, Bu. Oke, ke bawah lagi. Tujuan penelitian apakah sudah 9? 9 juga. Oke. Lanjut lagi ke bawah. Saya mau lihat yang terakhir. Manfaat penelitian. 2. Oke. Sudah cukup, Pak. Sudah secara garis besar sudah betul. Nanti detail isinya akan saya koreksi pada saat bimbingan ya, Pak. Yang penting saya dari 2 mahasiswa ini saya sudah bisa membaca bahwa Bapak Ibu itu sudah menangkap materi yang kami sampaikan, baik metode penulisan maupun metode penelitiannya ya, cara membuat bab 1-nya. Oke, bisa di close screen, Pak? Baik. Soalnya begini dan cara penulisannya berbeda, pasti akan beda karena kenapa saya punya pembimbing 2 tidak terlalu rombak, karena saya ikutin sesuai kata Ibu Wimit semuanya. Oke, baik Pak. Oke, bisa close screen ya Pak. Baik. Oke, kita akan masuk bab 2 ya. Bab 1 kita selesaikan, sudah selesai ya. Tidak ada pertanyaan untuk bab 1. Kita akan mau lanjut bab 2. Saya tahu ini waktunya sudah lebih, tapi kita akan masuk dulu ke bab 2 sedikit untuk kita lanjut besok. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan mungkin? Yang mungkin masih ada yang mengganjal? Tidak ada? Itu Bu, yang kemarin Bu. Maaf Bu, yang kemarin kalau yang lanjut satu file bab 1 ke bab 2. Tapi halaman pertamanya bisa ke tengah bawah. Oh, maksud Ibu digabungkan caranya begitu? Makasih Bu. Oh, cara menggabungkan. Iya, digabungkan tapi yang halamannya ada tulisan bab. Oh, itu nanti bagaimana kalau teknis pada saat pembimbingan, kita buatkan Zoom untuk proses bimbingan, Bu. Kita akan praktek hari ini langsung pada isinya. Itu kan teknik bagaimana cara menggabungkan, itu kita hanya butuh skill untuk bagaimana mempraktekkan Microsoft Word. Malam ini saya akan memberikan bagaimana cara untuk membuat bab 2-nya. Bukan cara untuk ketiknya, gitu ya Bu ya. Nanti kalau memang waktunya tidak cukup untuk bagaimana proses cara menggunakan Microsoft Word-nya gitu, nanti kita akan tambahkan pada saat Ibu bimbingan dengan saya, akan saya adakan Zoom untuk itu, khusus untuk yang bimbingan saya ya Bu ya. Nanti kalau yang mau bergabung ya, boleh. Bu, makasih Bu. Iya Pak Kevin, silakan. Mau tanya Bu, bicara soal yang tadi Ibu bilang, jadi sekarang kita mau bahas bab 2 itu tips ya, bukan teknik. Termasuk tekniknya Pak. Jadi kan saya sudah pernah tips berikan waktu ngajar yang tempo hari, saya sudah pernah berikan cara membuat bab 2 adalah begini. Sekarang lihat bab 2-nya seperti ini, begitu ya Pak ya. Oke. Boleh saya share screen? Sorry Bu, satu kali lagi, maaf. Pertanyaan Bu. Ya. Kan waktu itu Ibu belum ajar cara buat bab 3. Artinya bab 1, bab 2 Ibu sudah ajar caranya, hari ini cara penulisan kan gitu ya. Pertanyaan saya Bu, kapan ada pelajaran bab 3 Bu? Besok. Bab 3 berarti besok bukan cara penulisan. Ini saya bikin bab 2,5 dan besok saya lanjut bab 2 dan masuk bab 3. Kalau memang ada waktu lebih, berarti saya bab bisa 3 besok. SPSS. Nanti cara membuat bab 3-nya seperti hari ini, Pak. Jadi langsung ke prakteknya ya, Pak ya. Sambil saya ulas teorinya, sambil saya ulas prakteknya. Gitu, Pak ya. Oke, baik. Oke, saya masuk share screen ya. Khusus untuk yang kuanti dulu. Perbedaan kuanti dan kuali untuk bab 2 adalah bab 2 kuanti. Bab 2 kuanti itu terdiri dari 4 bagian. Sebentar, saya belum buka ya. Bab 2 kuanti terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama sama. Nih, bagian yang pertama sama landasan teori. Ini saya pajang yang kuali. Jadi untuk kuanti dan kuali, bab 2-nya bagian pertama sama, landasan teori. Bagian kedua, subbab kedua untuk bab 2 adalah penelitian terdahulu. Kemudian bagian ketiga atau subbab ketiga adalah kerangka berpikir. Yang membedakan adalah untuk kuantitatif kita tambah satu subbab lagi yang namanya hipotesis. Gitu ya. Saya ulang.
Perbedaan antara kuanti dan kuali untuk di bab 2 adalah pada subbab yang keempat, mau pakai huruf D boleh, atau 2.4 juga boleh. Bedanya adalah untuk kuantitatif itu ada yang namanya hipotesis atau dugaan. Tips dan cara untuk membuat hipotesis adalah tinggal copy, ya, copy dari rumusan masalah, masukkan di, sebentar, saya share aja. Copy dari rumusan masalah, masukkan dalam hipotesis, nanti akan keluar seperti ini. Nah, hapus kata-kata seberapa besar, tinggal copy aja ya dari rumusan masalah, copy semua. Ada 7 rumusan masalah, copy semua, masukkan di hipotesis penelitian, ganti atau coret kata seberapa besar, ya, coret kata seberapa besar, jadi sisa katanya tinggal tingkat pemahaman dan bla bla bla. Kemudian tambahkan hipotesis Anda, apakah rendah, sedang, atau tinggi. Bisa dipahami ya? Saya ulang. Ganti rumusan masalah, kan di-copy semua tadi. Masukkan di hipotesis, tinggal ganti kata depannya, dicoret, dihapus kata depannya. Terus kalimat belakangnya tambahkan hipotesis saudara. Apakah Anda menduga untuk rumusan masalah yang pertama itu rendah, sedang, atau tinggi? Begitu kan? Yang pasti mungkin rendah atau sedang. Karena kalau sudah tinggi artinya sudah baik. Yang seperti saya katakan tadi, kenapa kok baik diteliti? Itu karena kita butuh gap ya. Saya nggak usah ulang di situ lagi. Kemudian masuklah menjadi hipotesis. Apakah bisa dipahami? Mudah ya, caranya hanya tinggal copy ini sudah saya ajarkan pada saat saya kuliah tahun lalu. Oke. Kita akan masuk yang berikutnya. Cara membuat bab 2 yang berikutnya. Jadi yang saya mundur ya ini ya, dari 2.4 dulu. 2.4 tadi hipotesis. Hipotesis hanya milik orang kuanti. Di IKB kualitatif tidak ada hipotesis. Kemudian yang berikutnya 2.3 adalah kerangka berpikir. Saya ulang. 2.3 itu kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini bentuknya seperti apa? Ini yang belum saya pernah sampaikan. Dulu saya sampaikan bahwa 2.3 itu adalah kerangka berpikir, begitu ya. Tapi saya belum pernah tunjukkan seperti apa kerangka berpikir itu. Kerangka berpikir, namanya aja kerangka berpikir. Pikiran setiap orang itu berbeda. Pemikiran Pak Jenny beda dengan pemikiran Pak Alvin, beda dengan pemikiran Pak Wilopo. Oleh karena itu tidak harus sama kerangka berpikirnya, gambarnya seperti ini. Boleh di-capture. Tapi tidak boleh minta sama saya. Nanti Anda tinggal copy-copy, Anda tinggal ganti-ganti kalimatnya. Buat sendiri ya. Karena pemikiran tiap orang berbeda. Jadi kerangka berpikir tiap orang berbeda. Yang membedakan antara kuanti dan kuali tentu item-item di dalam kerangka berpikir itu. Kalau di dalam kerangka berpikir kuali tentu ada wawancara. Ada observasi. Wawancara tidak ada pada kerangka berpikir kuantitatif. Adanya pada kerangka berpikir kualitatif. Gitu ya. Contoh lain, kerangka berpikir. Ini yang kuanti, contohnya. Bisa seperti ini. Ini kerangka berpikir kuanti. Bisa seperti ini ya Bapak Ibu. Nah. Beda ya, tidak ada wawancara. Ya. Bisa juga yang seperti yang lain, misalnya. Mohon izin kita agak melewati waktu ya. Ini. Contoh lain kerangka berpikir bisa seperti ini. Ini contoh berpikir kuantitatif. Mahasiswa ini yang menggunakan contoh berpikir seperti ini, ini tiap kotak atau bentuk daripada bagan-bagan kerangka berpikir ini ada artinya. Bapak Ibu bisa cari nanti di Google apa artinya ini. Kalau ini kotak yang sudutnya tumpul, ini beda dengan kotak yang sudutnya tajam. Ada artinya masing-masing. Nanti Bapak Ibu bisa cari di internet artinya. Kalau kotak yang sudutnya bulat, tumpul, itu artinya terminal point atau start awal. Kemudian kotak yang sudutnya
Tajam itu artinya proses. Kemudian kalau kotak yang, maaf, apa namanya ini? Belah ketupat, ya. Belah ketupat itu artinya ada decision symbol, ada keputusan yang diambil di situ. Kemudian kalau jajaran genjang yang paling bawah ini adalah artinya input-output. Jadi ini masing-masing punya arti gambar yang di sini. Terserah Bapak Ibu kalau mau buat yang seperti ini boleh. Ya. Tadi apa? Ini start awal dan akhir yang kumpul begini ya. Kalau yang kotak begini, ini ada proses di sini. Gitu ya. Beda-beda. Mau buat seperti ini boleh. Atau mau buat seperti ini juga boleh. Saya kecilkan biar Bapak Ibu bisa ngeliat. Nah, mau buat seperti ini juga boleh. Bebas. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kerangka berpikir itu adalah menggambarkan pemikiran Bapak Ibu mengenai variabel Bapak Ibu dengan proses penelitiannya. Oleh karena itu, kerangka berpikir tiap orang berbeda, gambar boleh beda. Selain dijabarkan dalam bentuk gambar atau bagan, maka nanti kerangka berpikirnya bisa dalam bentuk kata-kata juga, Pak, di bawahnya atau di atasnya. Ini ya. Bisa juga bentuk seperti ini yang tadi saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Bedanya adalah proses wawancara ini tidak ada pada kuantitatif, adanya pada kualitatif. Oke, itu cara membuat kerangka berpikir atau 2.3, di mana ada kerangka berpikir dalam bentuk gambar, bagan boleh. Ada juga kerangka berpikir dalam bentuk kata-kata untuk menjelaskan apa itu bagannya. Sampai di sini bisa dimengerti? Jadi boleh berbeda, tidak harus sama antara Pak Boas. Bisa bertanya? Pak Boas dulu, silakan Pak. Ya. Jadi, bisa tanya, Bu. Bisa tanya, Bu. Pak Boas dulu. Waktu kemarin saya ujian tesis, Bu, kerangka berpikir saya kan saya tidak kasih, jadi cuma kerangka berpikir saja, tidak ada keterangan, tapi tim penguji minta supaya dijelaskan. Jadi apakah memang kerangka berpikir itu ke bawah harus kami dijelaskan lagi? Tidak cukup hanya dengan apa kotak-kotak tadi, Bu. Terima kasih, Bu. Akan lebih bagus, Pak, kalau kita menjelaskan kotak-kotak tadi dalam bentuk kalimat. Kan tidak semua orang tahu kan, Pak. Seperti tadi yang saya sampaikan ketika mahasiswa yang tadi yang pertama yang membuat bagannya dalam bentuk kotak, ada jajaran genjang dan sebagainya, itu kan tidak semua orang tahu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak berasal dari orang-orang teknik tidak tahu kan artinya kotak-kotak. Oh, ini artinya ada pengambilan keputusan di situ. Oh, ini artinya start, kan nggak tahu. Alangkah baiknya kalau diberi keterangan kan Pak di bawahnya, supaya orang memahami makna gambar tersebut. Tapi keterangannya tidak harus secara itu, Bu, ya. Secara artinya menjelaskan ulang, tidak perlu, Bu, ya. Cukup garis besarnya saja, mungkin hubungannya ya, tidak perlu. Bebas, Pak, bebas. Iya, makasih, Bu. Iya, Pak Ronald. Iya. Bu, mau tanya, iya. Kan tadi kotak-kotak punya arti, Bu. Nah, itu tadi saya lihat ada warna-warna. Apakah itu artinya juga? Dalam hal ini ya, yang dibuat oleh mahasiswa tadi, ketika saya menanyakan apa kotak itu ada artinya, dia bilang ada, sesuai dengan yang ada di Google ya, Bapak bisa cek. Apakah warna punya arti? Tidak ada katanya. Tapi kalau Bapak mau memberikan warna, di mana warna itu mengandung arti, boleh, tapi jelaskan di bawahnya. Warna ini apa, warna ini apa, begitu Pak. Itu preferensi Bapak. Baik, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Siap, makasih. Pak Kevin, kok tidak mute? Ada pertanyaan Pak Kevin? Sudah membuat seperti itu Pak Kevin? Kok garuk-garuk ini gimana Pak? Ada tambahan kerjaan lagi Pak? Saya belum, Bu. Tapi saya bingung, Bu. Yang tadi diberikan itu kerangka berpikir, itu banyak sekali panahnya, Bu. Jadi apa kamu maksudnya saya saja nggak mengerti alur kerangka berpikir seperti itu, Bu. Itu nanti yang menjelaskan Bapak. Jadi kalau Bapak yang buat, nggak mungkin saya yang menjelaskan kan Pak. Misalnya seperti ini ya Pak ya. Bagaimana saya bisa menjelaskan kalau Bapak yang buat? Nah, misalnya begini. Start hour penelitian dilakukan dengan cara ini kotak ini menunjukkan start ya. Start dan ending.
Karena bentuk kotak dengan sudut tumpul itu menunjukkan start atau awal dan akhir. Penelitian ini pada awalnya dimulai dengan observasi fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, gitu kan? Fenomenanya kemudian, nah seperti itu cara menjelaskannya loh Pak. Paham ya Pak? Jadi bebas, nanti Bapak menjelaskannya seperti apa. Misalnya, kemudian ada disebutkan di sini, variabel dalam penelitian ini ada 3, gitu ya. X1, X2, X3. Dari variabel yang ditentukan, kita akan melakukan pencarian teori misalnya. Setelah itu kita akan melakukan uji kuantitatif, yaitu dengan cara angket dan disupport oleh angket dan data. Misalnya seperti itu Pak, misalnya penjelasannya. Bisa di bawah Bu, di scroll di bawah Bu, scroll ke bawah Bu. Sedikit aja, bukan yang sedikit yang di atas tadi Bu, yang lanjutannya Bu. Yang di atas lagi. Iya. Terima kasih Bu. Kerangka berpikir. Kuanti. Nanti Bapak jelaskan ini pada saat ujian. Pada saat presentasi, waktu ujian dijelaskan. Kadang kami suruh Bapak menjelaskan kan. Coba jelaskan Pak, kerangka berpikir Bapak bagaimana tentang penelitian ini ya. Gitu. Ini mempermudah Bapak justru untuk menjelaskan daripada Bapak menjelaskan dengan kata-kata kan. Dengan gambar kita kan langsung hafal skemanya. Oke. Mudah ya? Saya rasa ini yang belum dulu pada saat kuliah yang tahun lalu ya. Praktek cara membuat kerangka berpikir ini ya. Ibu, ada pertanyaan sampai di sini? Iya, Bu Alvina, silakan. Pemikiran saya ini selama ini Bu, kerangka berpikir itu apa yang kita lakukan di bab 2 itu. Teori-teorinya. Tapi waktu tadi diperlihatkan, ternyata itu langkah-langkahnya ya Ibu ya. Iya. Langkah-langkahnya semua bahkan sampai yang Ibu lakukan. Iya, bahkan sampai metode-metodenya itu ditaruh semua sampai menjadi sebuah kesimpulan. Iya, betul. 1 sampai 5. Iya. Iya, oke, Bu. Jadi kita sudah membahas dari 4 menjadi 2 ya. Tadi kan kalau kualitatif 3, kalau kuantitatif 4. Yang terakhir adalah hipotesis, kemudian kerangka berpikir, tinggal 2 yang belum. 2.1 landasan teori dan 2.2 adalah penelitian terdahulu. Apakah kita akan bahas penelitian terdahulu malam ini atau kita lanjut untuk besok? Saya silakan. Bapak Ibu pilih mana? Mau lanjut atau besok saja? Saya ngikut. Tanya Wilopo, Bu. Pak Wilopo tidur, Pak. Oh. Enggak dong. Saya besok, Bu. Besok. Pak Kevin, mau lanjut besok atau hari ini? Pak Alvin? Pak Teddy? Terserah. Istirahat Bu. Ya. Nggak bisa. Ya. Sudah penuh Bu, sudah perbaiki dulu. Masih banyak mau diperbaiki lagi Bu. Oke, tolong berdasarkan penjelasan saya, malam ini langsung Pak, dikerjakan langsung. Tadi yang saya ajarkan hari ini kan bab 1, kita koreksi ya. Dari hasil koreksi kita bab 1, tolong malam ini dikerjakan perbaikannya sesuai dengan yang sudah diajarkan hari ini. Selain itu, buatlah yang belum membuat hipotesis, kerjakan. Yang sudah, koreksilah hipotesisnya untuk yang kuanti. Kemudian kerangka berpikir yang belum dibuat, buatlah malam ini. Kalau memang ada waktu besok, kita bisa presentasikan salah satu aja kerangka berpikir Bapak Ibu dan jelaskan. Karena kita workshop ini kita langsung pada prakteknya. Gitu ya. Saya minta salah satu besok yang siap untuk membuat kerangka berpikir. Pak Jack siap untuk buat kerangka berpikir kuali? Siap, Bu. Sudah ada, Bu. Siap ya, Pak? Ya. Oke, Bapak buat dulu, besok kita presentasikan. Siapa yang siap Ibu. buat untuk kuanti? Saya Bu. Tapi begini Bu, saya mau tanya dulu Bu. Yang ini yang tadi ditampilkan, mau dikata-katain juga Bu itu. Yang kerangka berpikirnya diberikan penjelasan juga. Dikata-katain. Atau hanya dibuatkan, maksudnya diberikan penjelasan Bu dalam bentuk kata-kata. Iya, boleh diberikan penjelasan dengan kata-kata Pak, di bawahnya atau di atasnya sebelumnya. Tapi besok yang kita bahas gambarnya ya Pak. Bagaimana Bapak gambarnya doang.
Oh, oke, Bu. Kalau dibikin persis sama dengan yang tadi yang Ibu tunjukin bisa? Modifikasi lebih bagus. Oke, Bu. Oke, ada pertanyaan Atau lagi? bab 2-nya dikasih ke kita aja, Bu. Kita pelajari malam ini. Boleh, Bu, kalau bisa. Saya sudah pernah berikan contoh bab 2, itu cukup digunakan. Di mana, Bu? Seingat saya waktu kuliah dulu pernah kasih ya? Belum, Bu. Belum. Bab 2 ada di buku ya, Pak. Tuh, Pak Teddy tunjukkan buku. Ah, Pak Teddy hanya tahu itu doang. Yang tadi itu, Bu, saya mau bisa nggak sebagai ini? Saya kok nggak ini ya? Dikerjakan seperti yang tadi dulu, Pak. Jadi 2.4, hipotesis kan tinggal copy dari rumusan masalah, dan kemudian bab 2 yang kerangka berpikir. Itu dulu dua subbab aja besok. Saya minta salah satu contoh, berarti Pak Alvin untuk yang kuanti dan Pak Jack untuk yang kuali ya, kerangka berpikir. Dan besok kita akan bahas sisanya 2.1 landasan teori dan penelitian terdahulu. Ya. Ada jumlah minimal untuk penelitian terdahulu, untuk S1 berapa, S2 berapa, dan S3 berapa. Nanti saya share di grup ya, untuk batas minimalnya, dan Bapak bisa mulai kerjakan besok untuk penelitian terdahulu. Kalau yang kemarin kuali 6 Bu, penelitian terdahulu. Dikasih sama pembimbing. Dikasih sama siapa, Pak? Pembimbing. Kuanti 3. Nanti kita seragamkan untuk tahun ini, Pak. Nanti sudah ada kesepakatan untuk berapa minimal. Minimal 5 Bu saja, Bu, udah apa-apa. 3 itu, 3. Nanti saya share di grup ya. Pak Bos, soalnya 7 Bella. Oke, saya akan share screen lagi khusus untuk Pak Kevin yang belum ada headingnya. Pak, kalau Bapak tidak ada headingnya, nanti Bapak kesulitan untuk membuat ini, Pak. Daftar pustaka. Masih ingat ya? Maaf, bukan daftar pustaka, daftar isi. Masih ingat ya, kemarin saya ajarkan cara membuat daftar isi. Arahkan kursor. Maaf, siapa yang belum di-mute? Oke. Arahkan kursornya ini Pak, yang ada tik-tik-tik-tik itu, arahkan kursornya di halaman di mana Bapak mau membuat daftar isi kan? Arahkan, misalnya di halaman paling atas, misalnya Bapak mau membuat di halaman paling atas. Oke, misalnya di halaman tertentu ya, gitu ya. Bapak klik reference, kemudian jangan lupa table of content. Table of content ini ada 2 macam, di sini ada 3 macam. Ada automatic dan ada manual. Pakailah yang automatic. Kenapa kok pakai automatic? Karena kalau Bapak pakai manual, ketika nanti Bapak tambahkan kata-kata, dia tidak bisa berubah halaman sendiri. Misalnya ya, Bapak sudah bikin halaman 24 halaman. Ternyata pada halaman yang ke-10, Bapak tambahkan berapa baris kalimat, otomatis halaman berubah. Kalau Bapak pakai manual, maka nanti merubahnya manual. Maka pakailah yang automatic aja. Kita pakai automatic, jadi nanti kalau Bapak misalnya menambahkan kata-kata, tinggal di-refresh aja, langsung berubah. Nah, ini seperti ini. Jadi PR Pak Kevin malam ini, tolong Pak dibuat seperti ini, Pak. Dibuat heading-headingnya supaya nanti Bapak muncul. Jadi nggak usah bikin daftar isi sulit. Kemarin ada yang bertanya pada saya, Bu, apakah nanti kalau kita ketiknya lurus-lurus atau masuk-masuk, daftar isinya kita buat masuk-masuk? Udah otomatis, Bu. Ketika nanti Ibu pakai heading-heading, otomatis dia akan masuk-masuk sendiri seperti ini. Kita nggak usah atur, Bu. Bagaimana mau mengatur? Loh, ini nggak bisa diatur, Bu. Udah otomatis ya, nggak usah diatur lagi. Sudah diatur oleh Microsoft-nya, Bu. Bu, tapi kayak misalnya bab 1 pendahuluan, itu saya bagaimana? Saya pilih apa? Saya pilih title. Saya pakai heading 1, Pak. Oh. Oke, kemudian yang 1.1 saya pakai heading 2, Pak. Tapi berubah posisinya semua, Bu? Tuh, diatur lagi seperti yang saya kemarin ajarkan. Diatur lagi ya, Pak. Tuh, PR-nya Bapak banyak tuh malam ini, Pak. Ngopi dulu, Pak, ya? Enggak, Bu. Saya harus istirahat habis ini, Bu. Berarti besok pagi? Natal, Bu. Kenapa? Masih banyak kerjaan Natal. Waduh, terus kapan selesainya ini? Maret. Darah Yesus. Last minute. Pak Teddy gimana? Sudah sesuai dengan format yang kita ajarkan? Kenapa, Bu? Apakah sudah sesuai dengan format yang kita ajarkan? Karena kalau Bapak tidak pakai heading-heading,
nanti kesulitan buat daftar isinya. Pak Wilopo, apakah sudah seperti itu? Ibu-ibu yang lain, ibu-ibunya sudah juga? Belum, Bu. Oke, yang belum ada senggang waktu sambil kerja di laptop buka. Sibuk isi raport. Semangat ya, semangat, sisihkan waktu ya. Oke, saya minta nanti ketika akhir Desember bab 1-2 udah final lah ya. 1-2, wow. Kan 1 udah tadi. Amin Bu. Amin Bu. Udah selesai. Tinggal bab 2, tinggal, aduh kecil lah kalau buat kerangka berpikir seperti yang tadi saya ajarkan tuh, cuma 10 menit bisa lah. Susah Bu, bab 2, susah Bu. Kalau bukan bulan Desember bisa Bu. Kalau Desember mah kayaknya Bab 2 sih. gampang toh, tadi saya sudah ajarkan toh cara bikin hipotesis tinggal copy, ya kan? Kemudian cara bikin kerangka berpikir tadi sudah saya berikan contohnya. Tinggal besok kita bikin penelitian terdahulu dan teori. Teori Bapak sudah kerjakan, tinggal rapi-rapikan. Selesai. Sorry Bu, hipotesis copy bagaimana? Tadi Pak, kita copy dari rumusan masalah kan, tinggal copy saja. Dicoret kata seberapa besar, tinggal tambahkan hipotesisnya. Rendah, sedang, tinggi. Bu, tapi kenapa saya baca dari tesis yang sebelumnya, yang S2 sebelum teman-teman ini, ada dibilang, untuk kuantitatif ini dibilang, diduga kecenderungan tingkat bla bla bla. Haruskah pakai kata diduga kecenderungan atau cuma kata tingkat saja? Hipotesis artinya apa? Dugaan, Bu. Dugaan. Bebas, Pak. Misalnya ya, kalau yang seperti ini, Pak Pance, sebentar share screen. Jadi semua teman-teman punya hipotesis, punya tesis sudah baca. Oh, bab 1, sebentar, ini siapa ini? Misalnya ini hipotesisnya. Hipotesis sendiri itu adalah dugaan atau hal yang belum tentu benar. Ada mahasiswa yang membuat hipotesis misalnya, hipotesis penelitian ini sebagai hipotesis penelitian ini diduga, gitu kan? Diduga, gitu kan? Ada kata-kata diduga di sini boleh. Atau diduganya di tiap nomor. Diduga, tingkat pemahaman ini. Kemudian yang kedua, diduga. Kenapa harus tulis diduga berkali-kali, begitu ya? Itu masalah selera aja. Bu, saya sudah hapus semua Bu kata diduganya Bu, karena tadi Bu bilang tingkat pemahaman saja Bu. Enggak masalah. Toh hipotesis itu artinya sudah dugaan, Pak. Hal yang belum tentu benar. Hipotesis. Oke Bu. Alvin ketik ulang lagi aja, nggak apa-apa. Jangan malas. Ini betul-betul nggak main-main. Nggak boleh malas-malas di sini ya. Harus hipotesis semangat. artinya sudah dugaan, Pak. Ya. Hal yang Bu, belum tentu benar. Oke. Ibu Yesda tanya Bu, apakah bisa hipotesis yang rata semua rendah Bu atau sedang? Oh, itu tergantung pengamatan Bapak Ibu di tempat yang diteliti. Bapak Ibu misalnya meneliti pola asuh. Dilihat pola asuhnya ini sebetulnya di gereja ini apa? Apakah orang tua dan anak-anak itu memiliki hubungan yang dekat? Kalau dekat sekali, berarti sudah bagus, nggak usah diteliti. Tapi kalau memang tidak terlalu dekat, dilihat sangat-sangat kurang, berarti tulis rendah. Kalau ya cukup-cukup lah, masih ada waktu buat makan malam, ke gereja sama-sama, berarti sedang. Kan bisa begitu. Alvin. Bukan main perasaan, Pak, pengamatan. Jangan lupa tadi hipotesis. Bu. Pak Alvin kan ini Star Kids Makassar, Pak Alvin. Kenapa? Pak Alvin. Iya. Berarti Pak Alvin harus ganti judul. Iya. Waktu itu saya ajukan Kevin, tapi ditolak sama waktu yang workshop untuk pengajuan judul itu, jadi diminta ganti semua judulnya. Begitu. Judulnya apa sekarang? Saya pengaruh kepemimpinan hamba, pemuritan dan penginjilan terhadap pertumbuhan jemaat. Oh, jadi bukan Star Kids. Saya mau ganggu Pak Alvin. Kan Pak Pingin sekali. Sunday sekali School. teliti itu. Dia kan salah satu pemimpinnya. Saya bilang, Pak, Sunday School sudah bagus, jadi Bapak tidak bisa teliti. Tapi kan bingung. The best lah, Bu. Sunday School-nya kami, Bu, GB Philadelphia, bukan kami sombong, Bu, tapi kami berbangga. Kami bisa punya the best lah di Makassar, Bu. Wow. Makanya saya bilang, kalau itu judulnya, wah, Bapak minta maaf, Bapak harus ganti. Oke. Bu,
mau bertanya yang hipotesis itu kan yang saya bertanya apakah pilih rendah atau sedang kan dulu Bu saya pernah ingat waktu workshop waktu kami dulu S2 yang ibu juga yang bantu dulu pernah dibilang sebaiknya sedang karena nanti dari hasil penelitiannya yang pada saat pakai SPSS itu apa ya saya bingung jelaskan Bu maksudnya pokoknya disarankannya kalau bisa pilih sedang gitu Bu. Untuk cari aman akan sedang. Karena kadang-kadang begini, tingkat kepemimpinan hamba diduga rendah. Nanti ditanya, Pak Yusak nggak bagus kah pemimpinnya? Nanti kalau dibilang bagus, ya kan? Kalau dibilang bagus ternyata, loh kenapa diteliti kan sudah bagus. Cari aman memang di tengah, tapi yang betul itu hasil pengamatan. Saya kan harus ajarkan sesuai teori. Tapi ya ini trik aja, tapi karena ini jadi yang cari baik Bu. Teori jangan cari aman ya. Haleluya. Nanti kalau Bapak terima kasih Bu. Oh Pak Yusak nggak bagus ya pemimpinnya ya, setengah mati Bapak nanti. Bu Bibit. Bagus Bu, the best Bu, bagus. Bu Bibit, makanya kalau yang mau teliti Philadelphia harus pintar-pintar, harus ada betul-betul kenyataannya. Misalnya, saya teliti cell group kita ada, tapi belum banyak jemaat ikut, paling 30-40%. Jadi memang bisa diteliti tuh, tapi betul yang Ibu Wiwit bilang, kalau misalnya leadership-nya, kepemimpinannya itu agak waktu diwawancara. Misalnya begini Pak, Bapak meneliti ya kepemimpinan atau leadership-nya ya. Kalau memang faktanya rendah, nggak apa-apa tulis rendah, tapi tanggung risiko. Dipanggil Pak Yusak nggak? Nanti dipanggil Saya kan bilang Anda? sedang Bu. Kenapa Alvin? Menurut kau aku nggak bilang, bagus kah? Kau jadi pemimpin bukan ya? Bu, kalau Pak Yusak sendiri saya bilang tinggi Bu, tapi kalau di bawahnya kan semua ada leader-leader Bu. Jadi saya secara generalisasi menyatakan bahwa bagaimana kepemimpinan hamba secara umum di sana Bu. No komen ya? Iya. Pilih sedang mau saja. Pak Alvin itu berhikmat. Nanti dia tinggal kasih alasan Bu. Kenapa dari atas ke bawah ada perbedaan? Itu nanti pintar-pintarnya Pak Alvin aja. No comment. Siap. Tapi Pak Alvin, masalahnya Pak Alvin itu yang di bawah, Pak. Saya nggak berani komentar. Nggak apa-apa. Oke, yang lain? Bisa 2 menit Bu untuk table of contents Bu. 1 menit Pak Jackson. 1 menit ya. 1 menit udah ya. Udah 1 menit. Pak Wilopo ini harus tidur awal. Kalau nggak tidur awal nanti batuk. Flu. Alvin, yang terlalu banyak makan coto. Perasaan. Oke. Arahkan kursornya Pak. Ini loh, arahkan itu Pak. Yang ini Pak. Yang saya punya itu, bergerak-gerak ini Pak. Ya. Disertasi apa skripsi. Kursor ke mana Bu? Jadi begini. Nanti kan daftar pustaka itu tempatnya sebelum bab 1. Daftar isi. Arahkan kursor ini ke tempat Bapak membuat daftar pustaka, daftar isi, ya. Oh, berarti halaman kosong dulu, Bu. Halaman kosong di atasnya. Oh, pantas nggak bisa-bisa, Bu. Oke. Arahkan di halaman kosong, kemudian baru klik reference. Oh, iya, oke. Reference, table of content, pilih yang automatic. Ya. Kenapa automatic? Supaya nanti kalau Bapak ada perubahan, penambahan kalimat, dan sebagainya, tidak merubah manual. Jadi tinggal klik itu, aduh hitungan 30 detik nggak sampai. Oke. Ya, kendalanya tadi saya belum masuk di halaman kosong, saya langsung di bab 1, jadi nggak bisa-bisa. Acak-acak nanti Bapak bab 1-nya. Ya, oke. Udah bisa, Bu. Segampang itu sebetulnya. Jadi ini sebetulnya workshop kita ini lebih banyak kepada praktek penggunaan Microsoft Word jadinya. Bukan praktek cara membuatnya, karena waktu kita habis di cara penggunaan Microsoft Word. Jadi nanti kalau memang besok nggak cukup waktunya untuk saya mengajarkan cara penggunaan aplikasinya ini, bisa nanti pada saat bimbingan ya, dengan dosen pembimbing masing-masing. Tapi kalau nanti Bapak, Ibu ada waktunya, saya bisa ajarkan. Tapi rasanya kok terlalu padat materi kita, sehingga saya takut Bapak Ibu kehilangan waktu untuk membuat bab 3-nya besok. Gitu ya. Ibu Wiwit pembimbing saya? Iya, rasanya iya. Yes. Artinya begini,
Saya nanti japri aja Ibu. Buktinya kan jadi bab 1 saya, Bu. Jadi kan terbukti. Enggak, belum jadi Pak. Itu belum beres itu. Headingnya belum ada. Maksudnya isinya tuh tidak berantakan, Bu.